Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Fisika Sekolah Asik. Di sini sobat-sobat semuanya bisa berdiskusi dan sharing seputar pembelajaran fisika ataupun pembahasan-pembahasan soal fisika di sekolah. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempelajari soal-soal UTBK, ya, UTBK Saintek Fisika tahun 2019. Dan pada pembahasan pertama, kita akan membahas soal UTBK paket 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baiklah sobat-sobat semuanya, para pejuang SBMPTN, kita mulai saja pembahasan kali ini, dimulai dari nomor 1. Ya. Nomor 1 ini tentang dimensi. Dimensi dari energi kinetik adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan dimensi, kita harus tahu dulu rumus dari besaran yang kita akan tentukan dimensinya. Energi kinetik dirumuskan setengah mv kuadrat. Ya. M adalah massa, V adalah kecepatan. Jadi kalau kita tulis persamaan ini dengan satuan-satuannya, berarti energi kinetik itu memiliki satuan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Massa satuannya kilogram, V satuannya meter per sekon, ya, ini dikuadratkan. Jadi kalau kita uraikan secara matematis, berarti ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau sekon pangkat negatif 2. Kilogram satuan massa, berarti dimensinya adalah M kapital, ya. Meter satuan untuk panjang, dimensinya adalah L kapital, berarti di sini L kuadrat. Sedangkan sekon atau detik itu satuan dari waktu, dimensinya adalah T kapital. Jadi, energi kinetik itu kalau ditulis dengan dimensi, itu adalah M L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Jadi, jawabannya adalah B, mL kuadrat T pangkat negatif 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter? Nah, berarti ini materi tentang GLB, ya. Karena di sini ada kecepatan konstan, ya, tidak berubah. GLB, gerak lurus beraturan. Jadi, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita gambarkan dulu, ya. Gambarkan dulu peristiwa yang terjadi pada soal ini, ya. Mungkin gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat. A dan B terpisah awalnya sejauh 1200 meter. A bergerak ke kanan dengan kecepatan V. B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Misalkan A dan B ketemu di sini nih, ya. Setelah B menempuh jarak 720 meter. Berarti pada saat bertemu jarak A adalah 1200 dikurangi 720, yaitu 480 meter. Nah, karena A dan B bergerak GLB, ya, bergerak GLB ini, maka waktu yang ditempuh oleh A dan B itu dirumuskan sebagai berikut. T A sama dengan SA per VA, ya. Jadi waktu adalah jarak per kecepatan. Sedangkan waktu B adalah SB per PB, ya, jarak B per PB. Nah, pada saat bertemu karena berangkatnya bersamaan, nah, maka waktu yang ditempuh oleh A sama dengan waktu yang ditempuh oleh B. Kalau kita masukkan rumus waktu, berarti SA per VA sama dengan SB per PB. Yang ditanyakan adalah kecepatan A. Dari rumus ini kita peroleh kecepatan A adalah SA kali PB per SB. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, jarak A adalah 480, kecepatan B 30, dan jarak B adalah 720. Kalau kita hitung secara matematis oleh kalkulator, maka VA adalah 20 meter per sekon. Jadi kecepatan A adalah 20 meter per sekon. Jawabannya adalah A, ya. 20 meter per sekon. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah balok, ya, bermassa 2 kg
didorong seperti ini dengan gaya 10 Newton dengan arah membentuk 30 derajat terhadap garis horizontal. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan bidangnya licin. Berarti di sini tidak ada gaya gesek ya. Tentukan gaya normal pada balok. Nah, berarti ini berbicara tentang hukum Newton ya, dinamika gerak partikel. Pertama-tama, untuk menjawab soal ini kita harus menggambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Pertama, benda memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, besarnya M kali G. Kemudian benda mendapatkan gaya normal dari lantai, besarnya arahnya tegak lurus bidang, berarti ke atas ya. Ini gaya normalnya. Kemudian karena F-nya ini tidak sejajar sumbu koordinat, maka secara vektor F harus diuraikan ya. F harus diuraikan menjadi dua buah gaya yang searah sumbu koordinat. Berarti ini menjadi, misalkan ke sini menjadi Fx di sini dan ke bawah menjadi Fy ya. Nah, inilah penggambaran gaya-gayanya itu sementara ya. Kemudian kita lihat nilainya. Fy adalah F sin theta ya, karena Fy ini berada di depan sudut 30 ya. Depan miring itu sinus ya kalau nggak salah. Berarti Fy sama dengan F-nya 10, sin-nya 30, theta-nya 30, berarti 10 kali sin 30 itu setengah, berarti hasilnya adalah 5 Newton. Oke, kemudian benda tidak bergerak ke atas ke bawah, berarti resultan gaya searah sumbu Y itu sama dengan 0, resultan gayanya. Mana saja searah sumbu Y? Fy, W, dan N. Berarti kalau kita tuliskan N dikurangi W ke bawah dikurangi Fy ke bawah sama dengan 0. Berarti secara matematis kita uraikan N itu adalah sama dengan W ditambah Fy. Ya. W-nya adalah M kali G. Nanti kita tulis 2 kali 10. Karena masanya 2, gravitasinya 10. Fy-nya sudah dihitung di atas yaitu 5. Berarti 2 kali 10, 20 tambah 5, maka N-nya adalah 25 Newton. Maka jawabannya yang tepat adalah D, 25 Newton. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Dua buah balok M1 2 kg, M2 1 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang kasar. Nah, berarti ada gaya gesek ya pada alat. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F sama dengan 20 Newton dan membentuk sudut theta, di mana tangen theta adalah 3/4 terhadap horizontal. Jika koefisien gesek kinetik antara kedua balok dengan meja adalah 1/3, maka besar tegangan tali adalah titik-titik. Nah, berarti tegangan tali di sini. Seperti halnya tadi nomor 3, ini tentang dinamika gerak, ya, hukum Newton. Berarti langkah pertama, kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda ini, ya. Jadi kalau kita lihat untuk penyelesaiannya, kita gambarkan dulu. Nah, kurang lebih penggambaran gayanya seperti ini, ya. Seperti ini. Kalau kita zoom, perbesar misalkan ya. Kita perbesar gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Pada M1 atau pada benda 1, di sini bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian gaya normal tegak lurus bidang ke atas, kemudian gaya gesek ya ke kiri berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian di sini bekerja tali dengan gaya tali T ya. Kemudian pada benda 2, bekerja gaya berat W2, kemudian gaya normal N2, kemudian gaya gesek juga ke kiri ya. Kemudian gaya tali bekerjanya ke kiri ya, menarik benda. Kemudian di sini ada F2. Nah, F2 ini membentuk sudut theta terhadap horizontal. Berarti F2 ini secara vektor harus diuraikan ya terhadap sumbu koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau kita uraikan di sini F2X searah mendatar ya, dan F2Y searah vertikal ke bawah ya.
Nah, inilah penggambaran gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Kita kembali, ya. Nah, berarti kita akan menguraikan gaya satu-satu ya, pada benda satu dulu. Kita lihat. Pada benda satu, secara vertikal, benda tidak bergerak. Berarti, di sini terjadi keseimbangan. N1 sama dengan W1. Gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Berarti N1 sama dengan W1. Kalau kita uraikan, gaya berat itu M kali G. Berarti N1 adalah M1 kali G. Masanya adalah 2. 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti gaya normal 1 nilainya 20 Newton. Kemudian, pada benda satu bekerja gaya gesek. Besarnya gaya gesek itu adalah koefisien gesek kali gaya normal. Mu kali N1. Berarti karena di sini mu-nya adalah, koefisien geseknya adalah 1/3. Ya, berarti kita masukkan 1/3 kali 20. N1-nya 20. Berarti gaya gesek yang bekerja pada benda satu adalah 20/3 Newton. Ya. Kemudian pada benda satu juga bekerja gaya yang searah sumbu X, sejajar sumbu X. Dan benda bergerak ke kanan, ya, benda bergerak ke kanan. Berarti sigma Fx sama dengan M1 kali A, karena ada percepatan di sini, ada gaya. Mana saja yang bekerja pada searah sumbu X, yaitu T dan F1. Nih, ya, yang warna merah. Ini yang warna merah ini menunjukkan gaya-gaya horizontal ya, searah sumbu X. Sedangkan yang biru menunjukkan gaya-gaya vertikal searah sumbu Y. Berarti pada benda satu hanya T dan F1, ya. Bergeraknya ke kanan berarti T yang positif. T dikurangi F1 sama dengan M1 kali A. Berarti T sama dengan, kita uraikan, F1 pindah ke sini, berarti M1 kali A ditambah F1. Nah, itu. Kita simpan dulu untuk sementara sampai sini ya persamaannya. Ini persamaan gaya tali. Ya. Kemudian, pada benda 2, kita bekerja pada benda 2. Pada benda 2, ini sama ya. Ya, gaya normal itu sebetulnya adalah, gaya normal itu gaya sama dengan jumlah gaya yang berlawanan dengan gaya normal ini dikurangi dengan gaya yang searah dengan gayanya. Jadi N2 ini sama dengan gaya yang berlawanan arahnya. Mana? F2Y dan W2. Karena di sini tidak ada gaya yang ke atas, berarti cukup N2 sama dengan W2 ditambah F2Y. Berarti kalau kita hitung, M2 kali G ditambah F kali sin theta. Ya, di sini kita lihat F2. Kenapa F2Y F sin theta? Karena berada di depan sudut. Nah, F2Y-nya adalah F sin theta. Ya. Jadi kalau kita masukkan angkanya, nah kita lihat dulu. Di soal ada tangen theta sama dengan 3/4. Berarti sin theta-nya adalah 3/5. Cos theta-nya adalah 4/5. Ini dari segitiga siku-siku ya, kalau kita lihat segitiga siku-siku. Ini kan garis yang ada di depan dengan garis yang ada di samping sudut ya. Ini yang di depan dengan yang garis miring, ini yang di samping dengan garis miring. Oke. Kita masukkan nih angkanya ya. N2 sama dengan M2 kali G. Masanya 1 kg di sini ya. Kali 10, F-nya 20, sin theta-nya 3/5 ya. Jadi kalau kita hitung 1 kali 10 itu adalah 10, 20 dibagi 5, 4 kali 3, 12. 12 tambah 10 itu adalah 22 Newton. Berarti N2, gaya normal yang bekerja pada benda 2 adalah 22 Newton. Kemudian, gaya gesek yang bekerja pada benda 2 itu sama rumusnya. Mu kali N2. Dalam hal ini mu K ya, karena kinetik bergerak. Mu K-nya adalah 1/3. 1/3 dikali N2, 22. Berarti 1/3 kali 22 sama dengan 22/3 Newton. Ini gaya gesek yang bekerja pada benda 2. Kemudian setelah itu kita lihat ya bersama antara benda 1 dan benda 2. Kalau tadi kita lihat benda masing-masing, benda 1, benda 2. Sekarang kita lihat secara keseluruhan benda 1 dan benda 2.
Kedua benda ini bergerak ke kanan, ya. Bergerak ke kanan. Berarti sigma Fx sama dengan M1 ditambah M2 kali percepatannya, yaitu A. Ya. Ini hukum 2 Newton. Ini resultan gaya yang bekerja secara mendatar, yaitu searah sumbu X. Mana saja? Kita lihat garis-garis yang merah nih. Ya, yang searah gerakannya bernilai positif, yang berlawanan geraknya bernilai negatif. Berarti pertama F2X nih, F2X ditambah T yang ke kanan nih, ke kanan positif, dikurangi T yang ke kiri, ya. Kemudian dikurangi gaya gesek 1, dikurangi lagi gaya gesek 2. Ini habis ya, yang mendatar semuanya. Itu sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Berarti di sini ada T dikurangi T, habis ya, 0. Berarti nanti tinggal, nah F2-nya adalah di sini. F2 ini di samping sudut ini, ya. Berarti F2, karena tadi F2Y-nya sudah F sin theta, berarti F2X-nya sudah sekarang F cos theta, ya. Berarti F cos theta ini habis 0, tinggal dikurangi F1 dikurangi F2 sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Berarti kalau kita masukkan angkanya, ini 20, cos theta-nya 4/5 di sini. Kemudian F1-nya tadi didapat 20/3. F2-nya 22/3, ini 2 tambah 1, 3 ya. Nanti kalau kita ini uraikan, kita lihat 20 dibagi 5, 4 kali 4, 16. 16 itu sama saja dengan 48/3. Ya, dikurangi 20/3, dikurangi 22/3, ini sama dengan 3A ya. Langsung 3A. 48 dikurangi 20, 28 dikurangi 22, 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ini 3 ya. Jadi 2 sama dengan 3A. Maka percepatan yang dialami oleh kedua benda ini adalah 2/3. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah besar tegangan tali. Tadi pada benda pertama kita sudah menemukan persamaan tegangan tali, yaitu T sama dengan M1 kali A ditambah F1. Jadi kalau nilai A ini kita substitusikan ke persamaan tegangan tali, nah tegangan tali ini rumusnya diambil dari persamaan ini. Berarti M1-nya kita ambil 2, ya. Percepatannya 2/3, F-nya 20/3. Berarti ini 4/3 ditambah 20/3. Berarti 24/3 sama dengan 8 Newton. Jadi tegangan tali yang bekerja pada benda 1 dan benda 2 ini besarnya 8 Newton. Jawabannya B ya, yaitu 8 Newton. Nah, itulah jawaban nomor 4 ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5 kita lanjut. Nah, seorang pemain biola melakukan usaha sebesar 8 milijoule ya untuk meregangkan senar biolanya sehingga senar bertambah panjang 4 mm. Besar gaya yang dikerjakan pemain bola tersebut adalah titik-titik. Berarti di sini kita belajar tentang materi elastisitas ya. Senar biola ini meregang ya, mengalami pertambahan panjang 4 mm. Nah, usaha ya pada proses elastisitas ini itu dirumuskan adalah W sama dengan setengah F kali delta X. Di mana delta X ini adalah perubahan panjang. Jadi tinggal masukkan aja kalau hanya ditanyakan usaha ya. Berarti, atau kalau yang dicarinya gaya, berarti F sama dengan 2 kali usaha dibagi dengan delta X. Berarti 2 usahanya 8 milijoule, berarti 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Karena milimeter ke meter kan. Ini 10 pangkat min 3-nya habis. 2 kali 8, 16 dibagi 4 sama dengan 4 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan pemain biola ya di sini tersebut adalah sebesar 4 Newton. Ya. Jawabannya adalah C. Nah, sobat-sobat fisika semuanya, itulah pembahasan tentang soal-soal UTBK paket 1 tahun 2019 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Insya Allah kita akan
lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Dan bagi sobat-sobat semuanya yang menginginkan pembahasan UTBK tersebut secara lengkap, silahkan kunjungi blog kami di Fisika Sekolah Asik blogspot.com ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.